dan untuk menjadi catatan bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia itu terbatas. Terbatas artinya kita tidak mengetahui semua apa yang ada di dalam pengetahuan ilmu Allah. Jadi misalkan Allah itu maha menyesatkan, itu tidak tahu kita itu siapa di antara manusia yang sudah Allah sesatkan. Karena Allah selalu mendamping dan memungkinkan terjadi seseorang yang hari ini sesat juga bisa besok mendapatkan hidayah. Di dalam ilmu Allah itu semua tidak bisa kita tangkal dan tidak bisa kita halang, karena Allah berkehendak atas segala makhluknya. Jadi sekali lagi bahwa Allah yang menyesatkan, Allah juga yang menunjukkan, itu ada dalam ilmu Allah. Kita tidak mengetahui siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, dan juga tidak mengetahui siapa yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Juga tidak tahu siapa yang akan ditunjukkan oleh Allah, juga tidak tahu siapa yang akan disesatkan oleh Allah. Keadaan yang sebenarnya itu Allah yang maha tahu tentang makhluknya. Oleh karena kita tidak tahu itu, maka saya ulangi lagi, ini juga ilmu. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita tidak boleh menjadikan ilmu Allah itu sebagai dasar untuk memutuskan ilmu kita, kecuali yang Allah pastikan kita sudah mengetahui. Tetapi yang Allah tidak memberitahukan kepada kita, sehingga tidak tahu, kita harus berusaha mengejar untuk tahu. Nah, sebagai seseorang yang mungkin di antara kita itu belum mendapatkan hidayah, jangan terus mengatakan ini takdir Allah, atau ini Allah yang sudah tetapkan untuk kita. Tahu dari mana begitu? Tahu dari mana kalau Allah sudah membuat seseorang itu tersesat? Kan tidak ada yang tahu. Tetapi sesuatu yang tidak diketahui oleh kita, itu bisa kita jadikan tujuan untuk kita cari bagaimana keadaan sesungguhnya di dalam ilmu Allah. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan orang yang tidak paham dengan ilmu Allah itu karena tidak tahu, ya, itu banyak sekali. Jadi banyak yang salah paham sehingga menuduh Allah itu kejam, menuduh Allah itu sudah zalim, telah menyesatkan manusia. Jadi begitu, jangan sampai terjadi, karena hukum mutlaknya begini, hukum pastinya begini, hukum logikanya begini, ya. Sesuatu yang tidak ketahui tidak bisa kita jadikan dasar kita mengambil keputusan. Tapi sesuatu yang tidak kita ketahui bisa kita jadikan sebagai tujuan untuk mencari pengetahuannya. Ini ilmu, saya ulangi, dan ini ilmu logika hukum pasti. Sesuatu yang tidak kita ketahui, saya ulangi lagi, sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa kita jadikan sebagai dasar kita mengambil keputusan. Tapi sesuatu yang tidak kita ketahui bisa dijadikan sebagai tujuan kita untuk kita cari pengetahuannya, untuk kita kejar, kita mencari pengetahuannya. Itu hukum logika. Di mana-mana orang yang tidak tahu itu jangan, ya tidak mungkin untuk keputusan tidak tahu bagaimana jadi keputusan. Tidak mungkin untuk tidak tahu dasarnya mau kemana. Spekulatif, dan ini membahayakan kalau tidak sampai kita itu tidak betul-betul Allah tunjukkan
bisa kacau. Jadi misalnya begini, tidak apa-apa saya tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak apa-apa saya hari ini tidak mendapatkan petunjuk Allah, saya tetap akan dalam kondisi hari ini tidak mencari pengetahuan, tidak belajar. Ini kan tidak mungkin, ini spekulatif. Dan apabila tidak karena Allah menghendaki jadi betul, itu akan celaka dan semakin jauh dari petunjuk dan hidayah Allah. Oleh karena itu saya ulangi lagi, jangan sampai manusia itu menjadikan hal yang tidak diketahuinya sebagai dasar mengambil keputusan, tetapi sesuatu yang tidak diketahuinya bisa menjadi tujuan untuk dia belajar agar mendapatkan pengetahuannya. Ini etika dan juga logika ya. Etika juga logika ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah dari pengetahuan tentang keadaan ini, yaitu keadaan Allah yang menunjukkan, Allah yang menyesatkan itu keadaan begitu, maka kita adalah menggunakan batas-batas ilmu manusia yang terbatas. Hanya itu yang bisa kita laksanakan. Dan ketika kita memandang ilmu Allah pun harus memahami akan keterbatasan kita. Tuduhan itu tidak akan mempan dan tidak akan berefektif, tidak akan efektif, karena itu tuduhan tidak berdasar dan tidak punya ilmu. Sebagai manusia kita harus berlaku sebagai manusia yang ilmunya terbatas. Sedangkan ilmu Allah yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita muat dalam ilmu kita, kita jadikan sebagai keyakinan. Oleh karena itu, proses lahir kita itu untuk selalu menjaga hidayah yang sudah dapat hidayah, untuk selalu mencari bagi yang belum, itu adalah proses fisik yang harus kita laksanakan. Dengan kata lain, dapat dikatakan hidayah itu wujud karena sebuah kejadian proses. Seperti Umar bin Khattab itu ketika sebelum ada hidayah dia nggak tahu, tapi ketika dia itu mendengarkan adiknya mengaji, lantas dia itu langsung mendapatkan hidayah, dan itu adalah ada prosesnya secara fisik. Yaitu apa? Proses mendapatkan atau mendengarkan suara orang mengaji, yaitu adiknya sendiri. Nah seperti itulah memahaminya. Jangan terus kita tiba-tiba menuduh saya tidak mendapat hidayah karena sudah Allah kehendaki begini. Tidak bisa begitu, karena kok tahu dari mana dia? Tahu dari mana dia itu Allah sudah menghendaki demikian? Tahu dari mana dia itu si A, si B, si C sudah disesatkan oleh Allah? Tahu dari mana? Kan ngarang itu ya. Tidak tahu, tapi mengaku tahu itu semakin tambah menyesatkan. Kita harus berlaku sebagai manusia dengan ilmu manusia, dengan ikhtiar manusia, dengan cara-cara manusia untuk mencapai kemutlakan dan kemahatauan ilmu Allah tentang hidayah ini. Jadi saya ulang supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Allah memang yang menyesatkan manusia. Allah juga memang yang menunjukkan manusia. Ilmu Allah menjadi ilmu yang kita yakini. Kenapa? Karena kita tidak mampu dan tidak tahu ilmu Allah itu bagaimana. Siapa yang ditunjukkan kita tidak tahu, siapa yang disesatkan juga kita tidak tahu, maka itu tidak bisa menjadi dasar kita berpikir. Bisanya menjadi dasar kita beriman kepada Allah. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari tetap yang berlaku adalah ilmu manusia.
Maksudnya Allah itu hanya menarik hidayah, hatinya manusia itu kosong dari hidayah. Karena kosong itu maka ada yang mengisi. Kalau tidak pemilik hati itu yaitu manusia, ya mungkin pihak lain selain Allah. Yang jelas itu bukan Allah yang mengisi kesesatan hati manusia. Ini ditekankan supaya tidak salah paham, karena kesalahpahaman ini bisa menimbulkan kesesatan iman dan keyakinan kita. Demikian.